Seorang guru muda mengalami kisah yang bikin sedih dan geleng-geleng kepala. Di samping menjadi seorang guru sekolah, ternyata dia juga punya kehidupan lain yang pada akhirnya membuat karirnya rusak. Sebenarnya bukan pekerjaan yang bikin rusak, tapi karena ada orang yang gak suka yang menyebarkan reputasinya. Film pendek dengan judul Servicio dirilis tahun 2025 kemarin. Mari kita bahas. Di awal film, ada seorang tante muda bernama Carmine, cantik, manis, dan cabi, duduk di taman menunggu temannya datang, menggosip layaknya tante-tante pada umumnya. Lalu, tak lama datanglah seorang pria bernama Gardo, mendekati dan mengajak Carmen buat ngobrol dan sedikit bikin penawaran. Jadi, Gardo ini bisa dibilang kupu-kupu malam dan siang. Biasanya cewek, ini malah cowok yang jadi. Gardo memberikan penawaran spesial pada Carmen. Dia boleh ngapain aja sama dirinya hanya dengan sejumlah nominal yang sudah ditentukan. Awalnya Carmen gak mau karena terlalu mahal, apalagi dia gak mau ngeluarin uang banyak hanya untuk orang yang tak dikenal yang ujung-ujungnya minta begituan. Setelah mencapai kesepakatan, pada akhirnya Carmen mau, lalu Gardo check-in di tempat yang murah meriah. Kesan pertama ternyata Gardo gak langsung ngegas, main sopan dan gak terlalu beringas. Sepertinya itu semacam kencan tapi singkat. Lalu keesokan harinya Carmen duduk di taman lagi sama temannya bernama Angie. Sama-sama menjadi guru di satu sekolah yang sama. Bisa dibilang kalau mereka ini bestian lah. Diketahui Angie membuka usaha makanan di kantin sekolah juga. Dia curhat sama Carmine kalau penghasilannya nggak seberapa, tapi ya lumayan lah buat nambah-nambah pemasukan meski sedikit. Carmine lalu memberikan nasihat sedikit kalau rezeki itu bisa datang dari mana aja, mau besar, kecil, yang penting disyukuri daripada nggak dapat sama sekali. Setelah bersama Angie, Carmine ketemuan lagi sama Gardo. Tapi ada yang sedikit berbeda. Kali ini mereka sepertinya pacaran. Di sisi lain, ada seorang pria yang diam-diam mantau dan merekam aktivitas mereka, terutama Carmine. Entah apa tujuannya. Carmine dan Gardo resmi pacaran. Gara-gara pertemuan pertama itu, mereka ternyata tukar-tukaran nomor ponsel. Sehingga kali ini mereka melakukan begituan di rumahnya Carmine secara sukarela dan sama-sama suka. Lalu keesokan harinya Carmine kedatangan Angie membawa tas besar. Sepertinya dia baru selesai dari liburan. Bisnis makanan di kantin sekolah ternyata lama-lama menghasilkan cukup banyak. Makanya dia bisa jalan-jalan menikmati hasilnya. Carmine ikut senang temannya bisa sukses. Di sisi lain, saat santai di rumah yang cuma pakai dalaman, tiba-tiba Gardo datang dengan wajah yang agak bonyok. Ini agak memalukan sih. Jadi Gardo ini punya bos cowok yang suka atas kinerjanya. Sayangnya si bos itu tiba-tiba aja mau minta bobol Gardo atau main pedang-pedangan. Gardo menolak, tapi pada akhirnya dipaksa hingga babak belur seperti itu. Setelah kejadian itu, Gardo memutuskan buat berhenti kerja dari sana. Dia trauma, tapi dia nggak punya tempat tinggal. Beruntung banget dia kenal sama Carmine, karena Carmine mau nampung dia di rumah. Udah cabi, baik lagi. Gardo seharusnya berterima kasih sih sama Carmine. Gardo berjanji bakal bantu-bantuin pekerjaan rumah saat dia bekerja. Lalu keesokan harinya lagi, Carmine dan Angie dipanggil kepala sekolah untuk menghadap. Sepertinya ada masalah yang ingin dibahas olehnya. Yang pertama adalah Carmine. Dia ketahuan sama kepala sekolah melakukan aktivitas pacaran. Videonya tersebar sama pihak yang tak bertanggung jawab. Orang kemarin yang merekam itulah yang memberitahukan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah nggak mau ada citra buruk dalam sekolah mereka. Jadinya Carmine dengan berat hati diskors dan dirumahkan untuk sementara. Padahal kalau dipikir-pikir itu terjadinya di luar jam sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Harusnya ya nggak apa-apa sih. Tapi kepala sekolah udah kasih keputusan. Sementara Angie, makanan yang dia jual di kantin katanya mengandung bumbu-bumbu yang bikin banyak anak sekolah sakit perut. Orang tua murid pada komplain dan minta kompensasi. Angie mau gak mau akhirnya bertanggung jawab atas hal itu dan izinnya dicabut. Gak sampai di situ, saat Carmine pulang, dia menemukan sepucuk surat dari Gardo. Isinya ternyata Gardo izin pamit pergi meninggalkan Carmine. Dia merasa gak pantas hidup bersama Carmine. Dia pengangguran dan takut jadi beban. Carmine sedih,
Tapi itu sudah menjadi keputusannya. Padahal sebenarnya Carmine nggak apa-apa loh kalau Gardo ada di sana. Dan ya pada akhirnya Carmine sendiri lagi. Itulah tadi alur cerita film Servizio. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.